Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Ronald Sebeni ini. Pada video kali ini sebenarnya video kali ini lanjutan dari video kemarin ya. Karena beberapa waktu lalu saya beli beberapa bor, juga bor baterai ya, yang udah saya buatkan video di video sebelumnya. Nah, ini yang bor listriknya. Nah, juga ada gerindanya kalau nggak salah satu buah ya, bornya 3. Ini kita akan kupas satu-satu, tapi ada beberapa yang memang rusak karena kita beli gambling ya, seperti yang saya sebutkan kemarin, itu kita belinya gambling. Seperti ini ini terlihat bagus ini ya, tapi padahal mati, dia diputar baru hidup. Juga pelan karena dia punya ininya yang seperti saya katakan kemarin, ini konektor ini meskipun kelihatan bagus, ada beberapa disangkutan ini di konektor ini, ada yang kan setiap dilihat ini sangkut di sini, dikerik dulu, disangkutkan, terus dijepit, dilihat setrumnya ya kan. Ini ada salah satu, atau yang enggak salah satu sih, ada beberapa yang rusak. Saya kasihkan contohnya sebelumnya seperti yang saya contohkan di video sebelumnya. Kalau kita satukan dia, tester ini diam aja berarti bagus ya, kemungkinan berdasarkan pengalaman saya. Kalau dia begini atau begini, kemungkinan apinya besar. Kalau begini ada yang putus, ini ada yang nggak normal ya. Ini seperti contoh seperti ini. Ini kan nah ini di sini hidup, di sini mati. Makanya dia harus dibantu dulu, diputar sedikit, itu pun nggak normal karena memang ada ada beberapa kabel yang disangkutan ini yang sudah nggak normal ya, sudah nggak nyambung. Nah, ini mati, berkurang. Nah, di sini tuh. Kalau yang kemarin, yang video service board sebelumnya, dia kan lurus saja ya, diam aja karena dia memang semua ini nyambung dan konektornya pun bagus. Nah, ini saya kurang beruntung di sini, tapi kita akan ngambil beberapa bagian dari spare part dia yang untuk kita oplos di bor yang ini. Mungkin agak sulit dibayangkan ya, saya baru selesai bongkar bautnya aja, baru selesai nih, sampai saya cowok nih, bodinya ini nggak bisa dibuka karena karatan semua teman-teman, karatan semua. Ini saya udah pakai minyak ya buka. Ini dibantu sama encing saya nih, Cing Usup. Terima kasih buat Cing Usup yang udah bantu buka baut ini ya, karena saya nggak ada alatnya untuk buka ini. Terlalu keras tuh, udah termakan karat bautnya. Nah, begitu kalau teman-teman lihat dalamnya. Nah, kalau ini memang wajar masih basah karena dia kan ada struktur gemuknya atau olinya lah ya. Tapi ini teman-teman, tapi saya masih curiga. Saya buatkan video ini, memang kan saya belum bisa ngedit ya teman-teman ya. Jadi kalau jujur aja, ini kalau memang berhasil, video ini saya upload. Kalau nggak berhasil, saya nggak upload. Tapi bukan berarti saya nggak berhasil di sini. Ini gambling juga saya bikin video ini ya. Cuma ngasih tahu aja bahwasanya barang limbah dari pengepul barang bekas itu, yang luar itu, kalau kita bisa mengolahnya, mungkin bisa bermanfaat ya buat kita, juga buat orang lain yang mungkin akan minjem atau apa ya, bermanfaat lah sekiranya seperti itu. Nah, karena saya lihat di sini dari lubang ini, seperti yang saya katakan kemarin, dari lubang ini saya bisa lihat kolektornya, dia ompong atau ininya hilang atau seperti apanya. Ini ternyata enggak ya teman-teman ya. Di sini ternyata masih rapi, saya lihat itu masih rapi ya, saya lihat di sini masih rapi, jadi kemungkinan masih bagus. Kita coba. Oke, kita langsung aja ya untuk mempersingkat waktu ya teman-teman ya. Nah, saya mau cek dulu saklar ini. Lumayan karatannya ya teman-teman ya. Saya mau cek dulu saklarnya. Oke, ini kalau ini kan seperti yang video sebelumnya, ini hanya sebagai pengutus arus saja teman-teman. Kalau nggak pakai ini, langsung kabel 2. Ini kan seperti rumus saya, ini 4 keluar 2. Gimana keluar 2 nya nih Bang Beni? Ini keluar 2 biru ini namanya 2 ya kan? Yang ini 4, 1 untuk karbon, sisa 2, dan disilang posisinya kabelnya. Ini 1 di atas 1, dia harus silang ya. Ya memang sih tergantung gulungan ya, tergantung modifnya pembuatannya ya. Kalau saya pribadi, saya sering perhatikan ya seperti itu. Nah, oke, kita tes dulu ya teman-teman ya.
kayaknya sih memang rusak nih karena termakan karat ya teman-teman ya, nggak hidup ini saklarnya. Tapi kita akan ambil dari oplos dari yang itu ya teman-teman. Lihat teman-teman bisa cek sendiri teman-teman ya. Kemungkinan kalau udah begini, tapi terlihat sih masih bagus ya kumparan gulungan tembaganya ya. Kita akan coba bersihkan yang bukan bagian luar, tapi bagian dalamnya supaya menghindari gesekan karatan. Kita sekedar pakai amplas saja dulu ya teman-teman ya. Ya agak kasar dikit ya di bagian yang karatan, di bagian dalam, luar mah nggak apa-apa lah. Seperti itu ya. Kita langsung aja ya. Kita buka dulu semua. Karbonnya kita buka. Terlihat karbonnya ini udah nggak bakal bener ini gini ya teman-teman ya. Ini teman-teman masih bagus nih sebelah nih, tapi kita pakai karbon yang aja, yang sebelah sana aja yang masih kelihatan bagus. Oke, ini kita copot. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, ini udah pasti mati. Maksud pasti mati dalam arti ya kalau begini dinyalain pun nggak bakal bisa nyala kondisi begini ya teman-teman ya. Tuh lihat ya, ini belum pernah dipakai karena belum ada gesekan ya teman-teman. Saya baru ngeluarin ini baru terbuka bautnya. Seperti yang teman-teman lihat, ini tuh patahannya baru sampai patah ini teman-teman, karatan ini. Oke ya, saya mau bersihkan ini aja. Cuma sebelumnya saya mau tes ini dulu. Yang 4 keluar 2 ini saya putusin aja di sini. Saya mau cek karena setiap itu ada in sama outnya ya teman-teman ya. Ini 2 ini, mungkin ini outnya atau ini outnya, pasti dia menandakan kabelnya lain. Tuh warna abu-abu dan biru. Kita cek dulu teman-teman ya. Oke. Ini dan ini. Nah, seperti teman-teman lihat ya. Ini masih menyambung. Ini enggak nyetrum. Karena saya gesek ya, kemungkinan masuk ke logamnya tapi nggak nyambung, berarti nggak konslet, masih terlindungi. Ini dan ini. Saya gunting dulu ya. Bekas apa? Kena saklar kayaknya, belum digunting. Oke, ini saya ini dan ini sebelah sini ya. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat dia masih nyambung. Ini berdasarkan alat apa adanya aja ya. Ada apa adanya aja. Saya nyata sendiri juga dapat di pengepul barang bekas. Hampir keseluruhan ya. Ya jujur aja sampai handphone yang saya ambil ini pun dari pengepul barang bekas saya perbaiki. Ya. Ya karena kayaknya kamera lumayan bagus lah. Saya memang mau berekspresi dari barang bekas ya teman-teman ya, yang saya olah sendiri, yang saya repair sendiri. Ini udah hidup ya teman-teman ya. Oke, saya mulai dengan ini, saya bersihkan. Oke, supaya menghindari gesekan karatan ya. Jadi dia timbulnya itu seperti terhambat ya putarannya ya nanti ya. Kalau ada karatan-karatan ini, hanya sekilas saja ya teman-teman. Ini hanya metode aja teman-teman ya. Bahwasanya kalau memang terlihat bagus, kita cek masih bagus, kemungkinan insya Allah masih bagus. Ini ya belum ada bekas gesekan putaran mesin ya. Karena memang kalau ada putaran mesin ini pasti geseknya putih mengkilat baru. Kita bersihkan juga. Karena saya berdasarkan konektor ini yang masih bagus. Ya memang belum bisa dipastikan bagus, kualitasnya bagus sih. Cuman kan beberapa kriteria bagus tidaknya putaran dari kumparan ini ya seperti yang saya katakan sebelumnya ya. Ya itu semua dari satu konektor ini nggak bocor ya, dianya nggak ompong, ini nggak lepas ya satupun ya, ininya itu nggak lepas ya. Ini masih kelihatan bagus kayaknya ya. Hanya saja mungkin ini rusak di bagian apanya, terus dijual apa pemiliknya terdahulu, kena banjir atau apa kan, adanya di pengepul barang bekas ya. Saya lihat ya, saya beli ini, saya amplas dulu teman-teman supaya ya memang bekas airnya itu hilang ya. Nah seperti ini. Harusnya kalau untuk ini amplasnya agak halus, cuma saya nggak ada amplas lagi ya. Ini saya kuras dulu sedikit. Nah,
Oke. Biasanya saya gunakan karton ya untuk membersihkan celah-celah ini teman-teman ya. Takut ada gesekan bekas amplas tadi menyatu antara ini dengan ini ya. Cuman ini berdasarkan feeling saya aja. Kayaknya di sini nggak ada ya. Karena saya buat video ini juga pun malam ya teman-teman ya. Kayaknya sih apa di celah-celah ini nggak ada ya. Insya Allah nggak menyatu dia ya teman-teman ya. Untuk menghindari suara gesekan kasar dari bearingnya kena air ini ya, serat ini saya akan kasihkan oli sedikit ya teman ya. Saya akan kasihkan oli sedikit biar tidak menyerap. Ini pun juga. Oke. Ini agak macet ini sedikit ini. Oke. Nanti dia akan pada saat mungkin insya Allah dia putar hidup, dia akan berputar dengan sendirinya masuk ke dalam cairan minyak tadi. Nigirnya ya teman, nigirnya kemungkinan juga masih bagus. Karena pada saat saya beli itu kan macet nih, saya ketok-ketok sedikit, puternya dia memang agak seret tapi enggak. Kalau gearnya rusak pasti dia bunyi seperti kena gesekan yang apa namanya, yang gearnya sudah aus itu seperti apa lah ya, teman-teman juga bisa paham lah ya. Oke, ini ya saya bersihkan dulu. Ini video ini spontanitas ya, saya nggak edit teman-teman ya, saya belum sempat belajar edit ini teman-teman, maaf ya. Oke, kayak gini aja deh contohnya. Ini saya buang dulu nih, nanti takut menghambat proses penutupan. Ini yang apa? Yang bautnya tadi. Nah, ini patah nih teman-teman, ini nggak bisa dibuka satu ini sama mancing saya nih. Ini saya metode perapiannya mungkin untuk merapikan ini ya seperti awalnya teman-teman buka aja ya. Cuma metode pembahasannya mesti diingat berdasarkan ya video inilah mungkin salah satunya ya, atau mungkin di video YouTube yang teman-teman yang lainnya ya dalam metode repair yang sama ya. Oke. Kalau dari cakalar ini fungsi utamanya dia untuk on off aja. Speednya speed umum, dia cepet. Sebenarnya saya bisa pasang ke sini kalau memang nanti di sini kalau normal ya, saya bisa gantikan ini selagi posisi penempatannya sama. Nah, saya lihat di sini juga sama kayaknya nih dengan bore 1, cuman agak mungkin agak ya sedikit dicoak-coak ya, tapi ruangannya ini cocok nih, bisa juga dipakai ya. Kemungkinan masih hidup karena saya tes ini dia yang ini diputar baru mau dan dia berasap ya, ini yang ini. Oke, ini sekarang kemungkinan masih bagus. Nanti kita pakai ini ya. Nah, mungkin di video selanjutnya metode perubahan dari satu speed menjadi ada beberapa speed ya di sini ya. Jadi bisa metodenya bisa pelan sekali, bisa pelan. Kalau ini kemungkinan langsung kencang karena di satu speed. Ini kita sebut 2 speed. Nah, ini bisa LR kiri dan kanan. Kalau ini nggak bisa. Nanti kita robah. Kalau memang video ini hidup ya, video ini dia punya bor ini insya Allah hidup ya, normal putarannya dari segi RPM nya. Video yang akan datang, video selanjutnya saya akan berbagi teknik merubah ya menjadi kiri kanan, menjadi bisa pelan ya teman-teman ya. Kalau seandainya video ini bermanfaat ya bagi teman-teman ya, apabila teman-teman menyukai video ini, like, share, dan komen. Apabila ada pertanyaan ya insya Allah kita akan berbagi melalui pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman pertanyakan. Kita akan beri sama-sama berbagi ya dalam hal repair ini ya. Oke. Ya kalau begini berarti putarannya sudah terlihat ya, dia agak center. Karat-karat sini sudah sedikit berkurang sekali ya, bukan sedikit, sudah berkurang sekali karena saya tekan sedikit aja dia masih bisa berputar tanpa terhambat sedikit ya. Nah, ini nggak mungkin karena saya udah bersihkan tadi ya teman-teman ya. Nah, 4 keluar 2 rumusnya nih ya teman-teman. Yang coklat ini kan karbon, yang biru ini langsung. Kenapa bukan saya yang nentuin karbon ini ya, karena penempatan awalnya teman-teman ya, ini fungsi sebagai karbon. Nanti pada video pembuatan yang di saklar ini nanti kita menggunakan hal sama. Tempat karbon ini kita taruh di sini
Nah, nanti di video selanjutnya aja ya. Oke, ini karena dia punya karbon sudah rusak kayaknya teman-teman, yang termakan karat ini ya. Kita ganti pakai yang ini ya, kita oplos pakai apa, pakai karbon yang punya ini ya. Nah, ini kemungkinan masih bagus ya teman-teman ya. Dia sama nomornya, nomor 51. Kalau teman-teman beli karbon itu nomor 51 aja teman-teman. Ini khusus untuk bor, itu nomor karbonnya 51. Atau bisa dipakai dengan 64 juga bisa. 64, 51 untuk serut ya, mesin serut, tapi bisa juga untuk bor ya, nomor 51 dan 64. Di diameter karbonnya sama, hanya saja beda di pernya mungkin lebih panjang, dan penempatan aslinya itu untuk mesin apa sudah ada di kode-kodenya. Oke, ini kita pasang satu lagi. Nanti kita langsung tes menggunakan tester apakah yang dua ini bisa 4 keluar 2 ini berhasil. Lalu selanjutnya kita tinggal kasih kabel ya teman-teman ya. Oke, kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Nah, ya, usahakan untuk tidak mengenai gulungan ini ya. Apa kumparan ini pada saat dimuter mungkin nanti takut putus ya, bisa terjadinya konslet. Ini kita tes yang dua ini ya, yang duanya sudah masuk, tinggal dua ini kita tes pakai tester ya. Nah, dia nyala, tapi saya belum dia kalau mesin udah pasti nyala kalau begini. Tapi untuk kemungkinan apinya besar atau lemahnya saya belum tahu ya, karena dia akan kelihatan pada saat hidup nanti. Kita coba ya. Kita coba menggunakan kabel. Kita kasih kabelnya. Oke. Ini saya langsungkan ya yang dua ini. Jadi dia langsung hidupnya tanpa adanya saklar, karena saklar rusak. Nanti untuk ini di video selanjutnya teman-teman ya. Karena mungkin durasinya akan lama kalau saya langsungkan. Ini yang kuning ini kan dia ground. Kayaknya nggak terpakai di bor ini sepertinya, karena nggak ada ruangannya, jadi kita putusin aja. Ini kita pakai. Oke, kita isolasi salah satu. Ini hanya untuk ngetes aja, dua-duanya pun nggak apa-apa, karena nanti kan saya akan lanjut di video selanjutnya untuk pembuatan saklar. Oke, ini kita kasih. Ya teman-teman, hanya asal aja ya supaya nggak menyambung ke sini, supaya tidak terjadi konslet ya teman-teman ya. Nah, ini kita tarik ke bawah ya. Kalau saya colok nih pasti langsung hidup karena nggak ada saklarnya ya teman-teman ya, seperti kreatif saya sebelumnya. Ini baru percobaan aja, kita tes. Oke. Coba kita kasih cairan ya, oli ini ya, apa, cair minyak ini ya, supaya apa, mungkin agak terdengar suaranya kan halus ya. Ini saya ngetesnya pun agak ngeri-ngeri teman-teman, ngeri-ngeri nanti orang rumah kan, karena akan timbul rasa apa, suara ini, suara ya. Kalau dia memang gini itu timbul gesekan dari karat itu ya, mungkin agak sedikit kasar nanti suaranya. Tapi kalau udah agak lama dia agak halus. Ini kita bisa kalau ikan ini sudah berlubang ini, saya akan gunakan nanti teman-teman bisa gunakan yang baut, yang kepalanya baut kasar ya, baut tapping namanya, yang kepalanya agak besar yang bisa menutupi ini. Jangan masuk, nanti nggak ada berfungsinya kalau masuk ke dalam, tapi di luar ini. Kalau ini umum ya. Coba ini aja nggak bisa dibuka tadi, dipaksa ya. Oke, ini kita baut ya teman-teman ya. Seperti video saya sebelumnya, sedikit penjelasan mengenai metode mengencangkan baut ini teman-teman ya, supaya dia bisa apa, bisa center ya. Center itu dalam artian lurus apa, dia punya diameter gulungan di dalam ya.
antara stator dan armature angker itu, kita metodenya metode silang dalam hal membaut mengencangkan mesin ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, coba ini bautnya kurang yang atas dan bawah, kita coba dulu aja. Tapi kalau atas kan fungsinya hanya untuk gear ya, supaya dia nggak goyang. Kalau dia memang punya rumahnya masih bagus, kita kencangkan dulu. Ini tadi dia di atas, kita larikan ke bawah. Kita larikan lagi sini. Apa dia bawa? Saya biasa tanpa baut pun bisa sebenarnya, cuma ditekan gini aja. Paling dia nanti agak sedikit timbul gesekan. Gesekan dalam arti ya karena memang dia strukturnya nggak dibaut. Tapi kalau untuk membaca normal gulungan normal dari putaran dari RPM mesin bor ini ya kelihatan dari situ, dari RPM ya. Kalau hanya sekedar gesekan lah gitu ya, kita silang aja umpamanya sini ya, bawah nyusul nggak apa-apa. Oke. Nah. Oke. Nah, teman-teman lihat. Ini karena saya beli juga agak sedikit saya putar, saya lihat dari sini. Konektor masih kelihatan bagus ya. Ini kita tes teman-teman ya. Ini bismillah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita tes ya teman-teman ya. Alhamdulillah ini masih bisa. Mengenai tadi agak kasar sedikit pada saat ini karena ini masih belum center ini. Saya belum terlalu kencang ya. Insya Allah kalau teman-teman kencang dengan maksimal ini. Nah, insya Allah bagus. Putaran dari saya lihat dari pengapiannya pun kecil. Kemungkinan 80% dia punya konektor itu masih bagus armaturnya. Ininya dia punya masih bagus. Tadi dia langsung hidup karena saya nggak pakai saklar. Saklar itu fungsinya hanya sebagai pemutus arus ya teman-teman ya. Nah, saya rasa cukup demikian video penjelasan mengenai barang limbah, memperbaikinya atau setidaknya ingin belajar untuk memperbaiki bor-bor, ingin punya bor-bor. Kalau ada di pengepul barang bekas, di barang masuk itu, di barang luar itu ya beli aja. Cuman metodenya sedikit gambaran dari segi mana sih yang harus kita beli supaya mengantisipasi tingkat kerugian yang banyak ya. Masalahnya kan kita beli gambling masalahnya. Oke, di video selanjutnya saya akan jelaskan metode pemasangan saklar ini supaya bisa dia pelan kiri kanan, karena yang aslinya ini kan langsung kencang, dia nggak mungkin nggak kencang, dia langsung kencang dan nggak bisa kiri kanan karena ini cuma satu tipe ya, satu fungsi. Oke, apabila video ini bermanfaat buat teman-teman semua, teman-teman bisa like, share, dan komen bila ada pertanyaan, dan jangan lupa di subscribe. Apabila teman-teman juga ingin mendapatkan video-video terbaru dari saya Bang Ronald Subeni dalam hal kreativitas, cukup diketik loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video-video terbaru yang akan saya upload. Oke, cukup sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.